Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan kembali ke sampingan barisan. Jalan! Siap. Lanjutkan. Wali Kota Binjai selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Apel. Hormat! Ham! Gelar pasukan Operasi Ketupat Toba tahun 2021 siap dilaksanakan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Balik di tempat. Balik ke tempat. Pimpinan Polri, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta apel dan hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2021 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan. Menginjak tahun 2021, kita telah dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik dari permasalahan penanganan COVID-19, pengamanan tahapan pilkada tahun 2020 yang masih menyisakan beberapa agenda maupun aksi kriminalitas, aksi terorisme, sehingga bencana alam. Syukur alhamdulillah penanganan terhadap permasalahan tersebut dapat berjalan dengan baik meskipun belum dapat dikatakan sempurna. Hal ini berkat kerjasama seluruh masyarakat Indonesia dan sinergisitas kementerian dan lembaga terkait. Pada hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan di masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, keterlibatan pasukan
dalam apel kali ini memang sengaja tidak terlalu besar, namun diharapkan sudah mewakili semua unsur yang terlibat dalam operasi sehingga kita dapat menilai kesiapsiagaannya. Rencana Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah yang disusun oleh Mabes Polri dan ditindaklanjuti seluruh jajaran telah dipersiapkan, baik dari perkiraan ancaman, cara bertindak, dan penggelaran personil, hingga diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya untuk memberikan jaminan keamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga dapat menjalankan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar di tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih melanda. Berbagai kesiapan tentunya sudah dibuat oleh masing-masing kementerian dan lembaga terkait maupun oleh jajaran kepolisian. Tahun 2021, pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ini adalah tahun kedua di mana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang warga masyarakat melakukan perjalanan mudik pada hari raya Idul Fitri. Karena situasi pandemi COVID-19, kita menyadari bahwa larangan pemerintah ini tidak serta-merta dipatuhi masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan mudik masih cukup tinggi. Hasil survei Kementerian Perhubungan terhadap masyarakat, apabila pemerintah tidak melarang mudik, maka akan terjadi pergerakan orang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang. Namun apabila pemerintah melarang mudik, masih akan terjadi pergeseran orang melakukan perjalanan mudik sebesar 27,6 juta orang atau 11%. Pengalaman tahun lalu, berbagai modus dilakukan masyarakat untuk mengelabui petugas agar dapat lolos sampai di tempat tujuan mudik. Hal ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita, dan lebih utama lagi begitu tinggi niat serta gigihnya masyarakat agar dapat melakukan perjalanan mudik, sehingga perlu antisipasi dan kesiapan petugas. Saat ini pemerintah masih terus berjuang menekan laju perkembangan COVID-19 dengan berbagai kebijakan, antara lain pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan atau 3M, kegiatan vaksinasi, dan terakhir PPKM Mikro yang dinilai cukup efektif. Kita harus bahu-membahu bersinergi dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan laju perkembangan COVID-19. Penurunan transmisi penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini jangan menjadikan kita lengah, sehingga kita mengabaikan protokol kesehatan. Kegiatan keagamaan, utamanya pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah, harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai surat edaran Menteri Agama. Kejadian di negara India terkait ritual keagamaan umat Hindu, KUMBH, melayani mandi bersama di Sungai Gangga tanpa menerapkan protokol kesehatan yang menyebabkan lebih dari 100.000 orang tertular dan dinyatakan positif COVID-19, harus menjadikan pengalaman serta cermin bagi kita agar tidak lengah. Operasi Ketupat 2021 akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, dengan mengedepankan kegiatan pencegahan, didukung deteksi dini, dan penegakan hukum dalam rangka pengamanan
Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Dalam pelaksanaan operasi Ketupat 2021 akan melibatkan 90.592 personil Polri, 11.533 personil TNI, serta 52.880 personil instansi terkait lainnya yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasara Harja, dan lain-lain. Personil tersebut akan ditempatkan pada 333 pos penyekatan untuk mengantisipasi terhadap warga masyarakat yang masih nekat akan melaksanakan perjalanan mudik. 1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtibmas dan Kanseltipkar Lantas, dan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain. Hadirin dan peserta apel GAR pasukan yang saya hormati, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi kita bersama pada saat digelar operasi Ketupat 2021 ini, khususnya terkait warga masyarakat yang telah mudik mendahului dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan. Substansi dari kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, di mana setiap pelaksanaan libur panjang selalu terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan. Kenyataan bahwa masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan harus dilakukan langkah-langkah konkret di setiap wilayah tujuan mudik. Misalnya dengan penerapan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus tetap berjalan dan diamankan. Pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi pada saat puasa harus kita sikapi sesuai fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Peningkatan aktivitas masyarakat pada bulan Ramadan menjelang, pada saat dan sesudah Idul Fitri tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, gangguan Kamseltipkar Lantas, dan penyelenggaraan protokol kesehatan COVID-19. Guna mengantisipasi hal tersebut, Polri menggelar pelaksanaan operasi terpusat Ketupat 2021 dalam upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 di masa pandemi COVID-19. Hadirin dan peserta apel GAR pasukan yang saya hormati, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi operasi Ketupat tahun 2020, gangguan Kamtibmas secara umum termasuk curat dan curas mengalami kenaikan, sedangkan untuk kasus-kasus yang meresahkan masyarakat lainnya seperti curas bersenpi, curanmor, anirat mengalami penurunan. Demikian juga kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Capaian tersebut merupakan bukti bahwa cara bertindak dan upaya penanganan pada pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2020 yang lalu terkait dengan gangguan Kamtibmas sebelum terbukti cukup efektif dan memberikan hasil yang signifikan. Keberhasilan terkait dengan Kamseltipkar Lantas yang telah diraih pada pelaksanaan operasi Ketupat tahun lalu tidak boleh menjadikan kita lengah
dan cepat berpuas diri. Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikan kita cenderung underestimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita harus lebih peduli. Jangan sampai kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Saya berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk lebih mempersiapkan diri serta memberikan dedikasi dan pengabdian terbaik dalam pelaksanaan operasi ketupat tahun 2021 ini. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya hormati, berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus diantisipasi, antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi pengrusakan fasilitas umum, aksi kriminalitas seperti curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor sebagai dampak dari musim penghujan. Untuk itu saya harapkan seluruh Kasatwil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada sesuai dengan karakteristik kerawanan masing-masing daerah. Hadirin dan peserta apel pasukan yang saya banggakan, untuk menghadapi tugas mulia dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah, maka pada kesempatan apel gelar pasukan operasi terpusat Ketupat 2021 ini, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan sebagai berikut. 1. Siapkan mental dan fisik saudara yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hindari sikap dan tindakan-tindakan yang tidak simpatik dan arogan, yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 2. Lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Babim Kamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan Kamtibmas. 3. Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah di seluruh wilayah, khususnya daerah yang memiliki kerawanan serta berpotensi menjadi target para pelaku. 4. Gelar kekuatan Polri pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mampu bertindak cepat dan tepat dalam melakukan tindakan kepolisian guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. 5. Utamakan keselamatan anggota yang bertugas di lapangan dengan mencermati perkembangan situasi saat ini. Lengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, aman, serta lakukan penugasan anggota dengan baik di sistem. 6. Waspadai maraknya aksi tawuran antar warga, sweeping atau razia tempat hiburan oleh kelompok masyarakat, serta berbagai bentuk gangguan Kamtibmas lainnya yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas pada Ramadan dan Idul Fitri
1442 Hijriah. 7. Cegah terjadinya aksi balap liar, kebut-kebutan, pengendara motor yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas, seperti pengendara motor dengan knalpot bising, penumpang yang duduk di kap kendaraan, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukan, dan lain-lain. 8. Gandeng tokoh agama dan stakeholder terkait lainnya untuk mensosialisasikan secara masif agar masyarakat tidak melaksanakan takbir keliling. 9. Pelaksanaan kegiatan ibadah baik di bulan Ramadan maupun saat Idul Fitri agar senantiasa mempedomani Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 03 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. 10. Cegah agar masyarakat tidak bermain petasan maupun kembang api yang membahayakan keselamatan jiwa pada saat Idul Fitri 1442 Hijriah. 11. Koordinasikan dengan Satgas COVID-19 dan stakeholder terkait lainnya untuk lakukan pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat wisata agar membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari daya tampung. 12. Satgas Pangan agar betul-betul memainkan peran untuk membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan pengendalian harga. 13. Laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun Kamsel Tipkar Lantas. 14. Gelar peralatan dan pemberdayaan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah. 15. Jalin kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan seluruh instansi terkait dan segenap potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan sinergi polisional yang proaktif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam apel gelar pasukan operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah atau tahun 2021. Semoga pengabdian yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadi catatan amal ibadah saudara-saudari sekalian di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, kepada umat Islam, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah atau tahun 2021. Selamat. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik ke tempat. Bubarkan. Bubarkan.